Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Al-Quraisy rahimakumullah. Atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, kita wajib bersyukur atas segala penciptaan itu yang terjadi pada diri kita. Dengan segala kesempurnaan, dengan segala bekal yang Allah siapkan untuk kehidupan di alam dunia, yang kita diperintah untuk memperbanyak atau memperkuat iman dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Adapun dalam kehidupan tak satu pun manusia yang terbebaskan daripada segala cobaan. Allah menurunkan cobaan ke alam dunia, ada 100 cobaan. 99 cobaan itu diberikan kepada para kekasihnya, para nabi, para rasul, para aulia dan orang-orang saleh. Adapun cobaan ataupun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia biasa itu hanya 1%. Ujian yang 1% ini yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah teramat sangat ringan. Ini saja sebagian orang mengeluh, bahkan ada yang berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum. Aku ingin menguji di antara kalian, siapa di antara kalian yang imannya paling hebat, yang amal solehnya paling banyak. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Tuhan yang maha perkasa dan lagi maha pengampun. Begitulah adanya saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dan ujian demi ujian ataupun cobaan demi cobaan baru akan berhenti, baru akan selesai sesudah kita mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah, yaitu pada saat kita selamat melewati jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Barulah selesai. Jadi siapapun di antara kita, mau dia kiai, ustad, orang biasa, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat, orang yang kaya, orang yang miskin, siapapun orangnya, semuanya akan mendapatkan ujian demi ujian ataupun cobaan demi cobaan, tak terkecuali siapapun orang di antara kita. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, Allah yang menciptakan kita, ya terserah Allah mau diapakan kita. Tapi Allah tidak sekejam apa yang kita kira, saudara-saudara. Dalam tiap-tiap ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, sudah Allah takar.
dengan segala ukurannya, disesuaikan dengan segala kemampuan orang yang menanggung daripada segala ujian ataupun cobaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku memberikan ujian ataupun cobaan kepada kalian kecuali cobaan ataupun ujian telah aku sesuaikan dengan beban bobot yang ada agar kalian sanggup untuk melewatinya. Makanya sesudah Allah memberikan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan kepada kita, Allah memberikan penawarnya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah mengingatkan kepada kita, hai hamba-hambaku, kalian yang aku telah berikan ujian, cobaan, yang ujian itu padahal hanya 1%, sangat ringan jika dibandingkan dengan para kekasihku, orang-orang yang paling aku cintai. Hendaklah kamu memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ajarkan pada kalimat ayat ini, yang Allah jadikan sebagai doa penawar bagi setiap kita yang mengalami banyak cobaan, banyak ujian. Allah mengajarkan kepada kita, katakan kepadaku, hai Tuhan kami, ya Tuhan kami, jangan kau berikan beban ujian yang berat yang telah kau berikan kepada orang-orang yang terdahulu, dan kami tidak akan sanggup menanggung daripada ujian ataupun cobaan yang berat. Oleh karena itu ringankanlah ya Allah beban ujian yang berat yang kami tanggung dalam kehidupan. Kemudian kata kita, Allah mengajarkan wa'fu anna, maafkan segala kesalahan kami, waghfir lana, dan ampuni segala dosa-dosa kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami daripada segala tipu daya orang-orang kafir. Jadi saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin, ketika ujian itu datang menimpa kita, ketika cobaan itu datang menimpa kepada diri kita, banyak-banyaklah membaca daripada ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang ini Allah jadikan doa penawar bagi siapa saja setiap kita yang mengalami banyak cobaan, banyak ujian. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kapan membacanya? Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kapan? Pada saat yang paling dekat, yaitu pada saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah doa ini dibaca pada tiap-tiap sujud terakhir, apakah itu salat fardu ataupun salat sunnah. Seraya kita memohon kepada Allah rahmatnya, pertolongannya, serta Allah akan meringankan beban penderitaan yang kita rasakan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, selebihnya Allah pula mengingatkan kepada kita dalam satu hadis kursi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi bersabda, man lam yashkur 'alan na'mai wa man lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Siapa orang yang aku berikan nikmat begitu banyak atas karunia rezeki berupa kekayaan, kemudian dia tidak bersyukur. Siapa di antara orang, di antara hamba-hambaku yang aku berikan cobaan, ujian yang mereka anggap berat, kemudian mereka berputus asa alias tidak bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada kita, saudara-saudara, falyakhruj min tahtis samai, keluar engkau dari kolong langitku, jangan akui aku sebagai Tuhanmu, dan jangan kau menjadi hamba-hambaku, kata Allah. Falyatlub rabban siwaya, kau sembahlah Tuhan, jangan menyembah kepadaku. Ini ancaman Allah bagi siapa saja di antara kita yang mengalami banyak cobaan, banyak ujian, yang ada bukan zikir di lisan kita, tapi mengeluh, dan itu Allah tidak suka, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena orang yang paling dicintainya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
Muhammad ujiannya teramat sangat berat. Apalagi kita ini orang biasa, ketika diuji hanya 1%, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, perbanyak membaca selawat dan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.